Halo semuanya, ketemu lagi dengan Stay di sini. Di video kali ini saya akan lebih lanjut lagi untuk ngebahas si TWS Anker Soundcore R50i NC yang udah sempat saya unboxing di video sebelumnya. Ini dia barangnya. Nah, saya udah pakai TWS ini selama kurang lebih 2 mingguan dan saya pakai sehari-hari untuk kebutuhan saya. Dan kali ini saya akan cerita lagi ke teman-teman soal impresi saya saat pakai si TWS ini. Mulai dari kualitas suaranya, terus karena dia punya noise cancelling, saya pengen cerita soal noise cancellingnya, kemudahan penggunaannya, dan daya tahan baterainya. Jadi simak terus video ini dari awal sampai habis ya. Oke, sekarang kita mulai dari desainnya. Anker Soundcore R50i NC ini punya desain dengan tangkai pendek. Nih, kira-kira kayak gini tuh teman-teman bentuknya. Nih ya, dia punya desain tangkai pendek kayak gini. Yang menurut saya cukup simpel dan nggak terlalu mencolok. Apalagi warna yang saya pakai ini warnanya hitam. Jadi sangat-sangat minimalis dan nggak mencolok sama sekali. Tapi kalau teman-teman pengen warna yang lebih ngejreng atau nggak pengen warna hitam, pengen warna yang lain, Anker itu punya 4 tambahan warna lainnya selain warna hitam yang teman-teman bisa pilih. Di bagian depan case ada lampu indikator untuk charging, terus di belakangnya ada port USB Type-C untuk charging. Nah, ini yang menarik teman-teman. Di video sebelumnya kan saya sempat bilang kalau TWS ini case-nya itu nggak punya tombol pairing. Dan ternyata emang benar teman-teman kalau TWS ini nggak punya tombol pairing. Terus gimana caranya untuk pairing? Nah, setelah saya coba, saat TWS-nya dikeluarkan dari case, dia akan otomatis langsung masuk ke mode pairing. Dari situ, teman-teman bisa langsung pairing dari device yang teman-teman gunakan. Terus gimana kalau misalnya teman-teman pengen pairing ke device yang lain? Misalnya dari smartphone ke laptop atau ke smartphone lainnya atau ke tablet dan lain sebagainya. Ternyata caranya adalah dengan mendisconnect dulu koneksi dari device pertama. Setelah didisconnect, dia akan otomatis kembali ke mode pairing. Jadi dia akan langsung muncul di device selanjutnya untuk bisa di pairing ulang. Terus gimana kalau nanti mau pindah-pindah device? Ya, tinggal di disconnect aja dan di-connect ke device yang lain. Sebenarnya penggunaannya jadi simple dan teman-teman nggak perlu nyari-nyari case-nya untuk pairing ulang setiap kali teman-teman pengen ngoneksiin TWS ini ke device lain. Terus di tangkainya ini ada touch sensor untuk menjalankan beberapa fungsinya. Dan menurut saya, touch sensornya juga cukup responsif, tapi nggak terlalu sensitif sampai yang rentan kepencet nggak sengaja gitu. Touch sensor ini menjalankan beberapa fungsi yang sayangnya udah di set fix nih sama Anker. Kita nggak bisa ngubah-ngubah fungsi touch sensornya, misalnya mau single tap untuk apa, double tap untuk apa, dan lain sebagainya. Anker sudah ngeset fix fungsi-fungsi touch sensor yang ada di TWS ini. Sebenarnya hal ini cukup bisa dimengerti karena TWS ini tuh nggak punya aplikasi yang teman-teman bisa gunakan untuk mengkustomisasi si TWS-nya. Terus juga ini yang mungkin kalau misalnya teman-teman pakai TWS ini, teman-teman perlu perhatiin saat menggunakan TWS ini dua-duanya kiri kanan atau cuma salah satu, fungsi touch sensornya bisa berbeda teman-teman. Jadi misalnya saat dipakai dua-duanya kiri kanan gitu ya, double tap kanan itu bisa dipakai untuk play atau pause music, sementara double tap kiri itu dipakai untuk next. Nggak ada tuh fungsi untuk previousnya gitu. Terus untuk menjawab panggilan telepon, teman-teman bisa tap satu kali, mau di kiri atau mau di kanan sama aja. Terus untuk nutup telepon, teman-teman bisa tap dan tahan selama 2 detik, mau di kiri mau di kanan tetap bisa. Untuk mengaktifkan noise cancellingnya, teman-teman juga bisa menekan touch sensornya di kiri atau di kanan selama 2 detik. Sementara kalau misalnya teman-teman cuma pakai salah satu sisinya aja, misalnya di kanan doang atau di kiri doang, fungsi double tap untuk next yang ada di kiri itu jadi nggak ada gitu ya. Jadi teman-teman perlu untuk menghafal fungsi-fungsi touch sensor ini kalau misalnya lagi make si TWS ini. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin soal kualitas suaranya. Anker Soundcore R50i NC ini mengklaim bahwa dia punya active noise cancelling otomatis. Maksudnya adalah ternyata memang saat kita pakai langsung, fitur active noise cancelling itu akan otomatis aktif. Dan untuk menonaktifkannya, kita perlu menekan touch sensor itu selama kurang lebih sekitar 2 detik. Dia akan bunyi dan pindah ke transparency mode. Jadi dia tuh nggak punya fitur normal mode gitu, di mana transparency mode-nya nggak aktif atau noise cancelling-nya nggak aktif. Karena kalau noise cancelling itu kan saat aktif dia akan membuat pendengaran kita lebih kedap gitu ya, lebih kedap dari suara-suara luar. Sementara saat transparency mode itu kita
akan lebih mendengar suara ambient dari luar memanfaatkan mikrofon yang ada di TWS-nya supaya kita lebih awas dan bisa lebih mendengar suara di sekitar gitu. Nah, TWS ini tuh nggak punya tengah-tengahnya gitu. Jadi teman-teman cuma bisa milih mau noise cancelling-nya aktif atau transparency mode-nya yang aktif gitu. Nggak bisa tengah-tengahnya yang saya nggak mau aktifin dua-duanya gitu, nggak bisa. Jadi harus pilih salah satu gitu. Dan fitur active noise cancelling ini juga cuma aktif kalau misalnya teman-teman pakai dua-duanya di kiri dan kanan gitu. Sementara kalau misalnya teman-teman cuma pakai salah satu sisinya, baru fitur normal mode sama transparency mode yang ada. Terus kualitas suaranya gimana? Well, kalau menurut saya, kalau untuk mendengarkan musik, saya suka gitu ya. Kualitas suaranya dia enak, cukup bertenaga bassnya. Jadi kalau teman-teman suka musik EDM gitu yang jedak-jeduk atau yang memang bassnya lumayan dominan, itu enak untuk didengerin pakai TWS ini. Walaupun mungkin menurut saya justru sisi atasnya ini yang agak kurang gitu, jadi nggak terlalu ngecring. Dan saya udah bandingin dengan lagu yang sering saya dengar gitu ya, dan saya bandingin dengan TWS saya yang lain dan juga headphone saya yang masih pakai kabel gitu, dan memang ada beberapa elemen treble yang nggak terlalu kedengeran atau bahkan hilang di TWS ini. Tapi apakah itu mengganggu? Menurut saya sih nggak terlalu ya. Jadi enjoy aja untuk mendengarkan musik pakai TWS ini. Terus untuk dipakai bertelepon gitu ya, dipakai untuk meeting, Google Meet, Zoom dan lain sebagainya juga tetap enak. Suara yang dihasilkan jernih, terus mikrofonnya kan dia juga punya noise cancelling gitu ya. Dan menurut teman-teman saya yang jadi lawan bicara saya waktu pas saya telepon atau meeting gitu ya, pas saya pakai TWS ini, mereka bilang sih mereka bisa dengerin suara saya dengan cukup jelas. Mungkin nanti saya akan bikin video lagi untuk nunjukin ke teman-teman gimana kualitas mikrofonnya saat dipakai untuk telepon atau meeting. Mirip sama kayak video saya sebelumnya gitu ya. Oke, untuk baterainya, Anker mengklaim bahwa TWS ini bisa bertahan sampai 10 jam. Ditambah dengan case-nya, kapasitasnya total bisa sampai 45 jam. Nah, dalam penggunaan saya sehari-hari, saya pakai kurang lebih total ya, kurang lebih sekitar 6-7 jam sehari. Itu kombinasi antara mendengarkan musik sama bertelepon gitu untuk meeting gitu. Dan dalam penggunaan saya perlu untuk ngecas ulang si TWS ini dalam keadaan kosong, benar-benar kosong, itu setelah 4 hari penggunaan. Jadi berapa tuh? Kurang lebih sekitar 35-38 jam. Itu dengan mode noise cancelling aktif gitu ya teman-teman. Saya belum ngetes kalau misalnya transparency mode-nya yang aktif, tapi ya harusnya menurut saya kurang lebih mirip-mirip. Nah, satu fitur tambahan yang saya suka dan ini saya belum pernah temuin di TWS lainnya, yaitu Anker Soundcore R50 INC ini case-nya bisa dijadiin phone stand teman-teman. Jadi dengan ngebuka tutup di bagian bawah case-nya ini bisa berubah jadi phone stand. Lumayan bermanfaat untuk misalnya teman-teman lagi naruh di meja gitu dan bisa manfaatin case ini jadi phone stand dan teman-teman pakai TWS-nya sambil nonton gitu misalnya. Saya udah ngetes dengan beberapa smartphone yang kebetulan lagi saya pegang dan rasanya cukup stabil gitu ya untuk smartphone dengan ukuran layar sampai 6,7 inci gitu masih cukup enak untuk dipakai. Cuma kalau untuk tablet kayaknya nggak bisa ya karena case-nya sendiri ini kan kecil, jadi phone stand-nya juga emang kecil gitu. Sementara kalau misalnya tablet 10 in, 11 in gitu kan juga kegedean, jadi nggak bisa gitu ya. Sebuah solusi yang cukup menarik untuk portabilitasnya teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya lagi pengen nonton iseng di meja gitu ya teman-teman tinggal pakai TWS-nya untuk ngedengerin suaranya, sementara case-nya berguna sebagai phone stand untuk nonton. Terus gimana? Apakah si Anker Soundcore R50 INC ini worth it untuk dipilih? Soal harganya, TWS ini punya harga sekitar 300 ribuan. Dan menurut saya dengan harga segitu, TWS ini sangat worth it untuk dipilih. Karena harganya nggak terlalu mahal, yang pertama. Terus kualitas suaranya oke. Dia punya fitur active noise cancelling yang cukup efektif. Terus juga untuk dipakai bertelepon, suara mic-nya juga cukup oke. Dan dia punya fitur tambahan, yaitu case-nya bisa jadi phone stand. Ini sebenarnya fitur yang
mungkin buat sebagian orang gimmick gitu, tapi ternyata kalau misalnya dipakai untuk sehari-hari bisa jadi ini sangat berguna gitu ya teman-teman. Jadi gimana teman-teman? Apakah teman-teman ngerasa kalau Anker Soundcore R50 INC ini worth it untuk dipilih? Boleh kita diskusi di kolom komentar di bawah ya. Atau mungkin teman-teman yang udah pernah punya atau sekarang lagi make TWS ini untuk kegiatan seharinya teman-teman juga boleh juga sharing pengalamannya di bawah gitu ya. Jadi gitu dulu untuk review Anker Soundcore R50 INC kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa like video ini jika teman-teman suka dan share juga video ini ke teman-teman yang lagi membutuhkan, yang lagi butuh informasi soal TWS murah meriah gitu ya, yang lagi nyari. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel saya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi gitu dulu untuk video kali ini, saya Stay dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.